Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadrat ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim An-Nadwah Rushdatul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai, tentunya mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini membawa kebermanfaatan untuk ilmu yang kita dapatkan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehat semua, Bu? Sehat walafiat, amin. Sehat lahir dan batin. Kantongnya sehat. Udah akhir bulan kantong mau mana-mana udah ada darah. Masya Allah. Kalau ditanyain kantong sehat, semua pada ketawa apa ya? Roman bahagia banget ya. Ini bahagia apa nih? Bahagia emang karena lagi banyak duit atau lagi ini? Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini tentunya sangat luar biasa bahwa hari ini sekaligus kegiatan halal bihalal. Walaupun udah masuk bulan Dzulqa'dah, bentar lagi bulan Dzulhijjah, dan tentunya yang namanya halal bihalal mah nggak perlu nunggu kapan atau nunggu habis lebaran dan sebagainya, enggak. Kan momen halal bihalal itu lebih kepada momentum silaturahim kita, Bu. Karena setiap hari kita berinteraksi, setiap hari kita beraktivitas dengan siapapun, tentunya pasti ada banyak kekeliruan ataupun kesalahan yang pasti dilakukan oleh kita semua. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Kalau udah lupa manusiawi, kadang ingat di momen-momen yang kagak pas,
ingatnya pas lagi sholat. Tapi kalau utang mah sering lupa ya Bu ya. Masya Allah. Baik, sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan kajian kita yang memang sempat tertunda, dan baru hari ini kita mulai kembali, dan insya Allah kita akan membahas satu hadis yang masuk di dalam bab fil yakin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah dalam ibadah kita. Ya, tentunya kita butuh keyakinan, Bu. Jadi kalau misalkan kita nggak yakin, jangan dilakuin. Makanya dalam kaidah usul fiqh disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi kalau memang kita udah yakin, lakukan. Kalau ragu, jangan dilakuin. Kenapa seperti itu? Karena itu merupakan bagian daripada terpenting di dalam kehidupan kita. Maka sholat yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah harus benar-benar kita yakini bahwa itu merupakan keyakinan kita bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi selain daripada keyakinan yang harus kita bentuk di dalam diri kita, ada ketawakalan kita. Apa sih tawakal itu? Berserah diri kita kepada Allah. Jadi kalau mau sholat, ketika kita niat usolli, misalkan fardhu zuhri arba'a raka'atin dan seterusnya, itu keyakinan, meyakinkan diri kita untuk melaksanakan ibadah. Urusan diterima atau enggaknya, ada istilah tawakal kita kepada Allah. Makanya butuh keyakinan. Jadi pekerjaan apapun, kalau kita yakin, insya Allah. Tapi tentunya pekerjaan yang dilandasi sesuai dengan koridor syariat. Ya. Tapi kalau di luar dari koridor syariat, ya tentunya hal-hal seperti itu jangan sampai diyakini. Tidak baik untuk kita semua. Jadi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada satu kisah di dalam bab fil yakin wa tawakkul, terutama hadis yang ke-74. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabi ma'ahu ar-ruhayy, ya, wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabi laysa ma'ahu ahadun id rufi'a li sawadun 'azim fazanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin unzur ila al-ufuq fanazartu fa idza sawadun 'azim faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar fa idza sawadun 'azim faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala 'adab. Jadi dalam hadis ini, ibu sekalian, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uridat alayya al-umam, pada saat itu ditampakkan beberapa umat, ya, banyak umat tuh, fara'aitun nabi wa ma'ahu, ya, ar-ruhayy. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya aku melihat Nabi bersama dengan para pengikutnya. Jadi ar-ruhayy, ruhayy itu kalau dalam
tafsirnya itu pengikut yang tidak lebih dari 10 orang, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak banyak. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, begitu juga melihat Nabi dan bersamanya itu seorang dan 2 orang laki-laki. Wan nabi laisa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawabin 'azim fa zanantu annahum ummati. Begitu juga melihat pada saat itu Nabi tidak bersama dengan siapapun. Tapi pada saat itu apa? Terlihatlah sawadun 'azim. Apa sawad itu? Orang yang hitam, besar, 'azim. Fa zanantu annahum ummati faqila li. Kemudian dan aku merasa bahwa itu adalah umat Rasulullah. Faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar fa idza sawadun 'azim faqila li hadhihi ya ila al-ufuq al-akhar ya hadza Musa wa qaum. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa ada satu umat di salah satu ufuk ya, dan itu orang hitam besar. Dikatakan bahwa ini merupakan hadza Musa wa qaumuhu, ini merupakan umat atau kaum daripada Nabi Musa. Walakin unzur ilal ufuk, lihat lagi tuh di ufuk lagi, fa nazartu fa idza sawadun 'azim, dan aku juga melihat ada sosok sawadun 'azim, orang yang hitam besar. Faqila li unzur ilal ufuk al-akhar fa idza sawadun 'azim faqila li hadhihi ummatuka ya. Kemudian jadi beberapa ufuk dilihat tuh orang hitam semua, dan terakhir hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannah ya. Jadi ini adalah umatmu ya Rasulullah, wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ada kurang lebih sekitar 70 ya ribu yadkhuluna jannah bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab wala azab ya, dan tidak dihukum dan tidak ada azab ya. Kemudian setelah itu, setelah mendengar itu, thumma nahawha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW beranjak ke rumahnya. Nah kan bingung, di ngomong begitu Nabi Muhammad nggak ngomong, dia cuma bilang ini adalah ya umat yang memang ya masuk ke dalam surga bighairi hisab, tapi nggak dijelasin siapa dan kenapa dia dikatakan sebagai umat yang masuk atau dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian ribut tuh para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW ya apa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian ketika Nabi Muhammad beranjak masuk ke rumahnya, ulaika alladziina yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adzab. Kemudian fakhadhan nas. Jadi pada saat itu mereka ribut, ini jangan-jangan Nabi Muhammad ngomongin siapa nih? Iya kan? Oh, semua tanda tanya semuanya ya. Kemudian ada waqala ba'duhum apa? Fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Oh iya, mungkin dia adalah sahabat Nabi, sahabat dekat Nabi, lah berbahasa begitu. Makanya dia dijamin masuk surga. Wa qala ba'duhum fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Oh mungkin saja dia lahir sudah dalam keadaan Islam langsung ya. Kemudian falam yusyriku billahi syai'a ya. Secara otomatis kalau dilahirkan secara Islam dia enggak akan syirik kepada Allah ya. Wa dzakaru asya, begitu dia selalu mengingat Allah ya, dengan sesuatu apapun. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pun terjadi keributan, kemudian Rasulullah keluar ya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Malladzi takhuduna fihi? Malladzi takhuduna fihi? Apa yang kau ributkan? Gitu kan? Fa akhbiruhu faqala, dan kemudian dikabarkan
humul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang siapa orang ya yang memang dijamin masuk surga, sudah pasti masuk surga ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa? Humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Yarquna di sini, Ibu tahu ruqyah enggak? Kalau ruqyah itu biasa diapain? Dibacain lah begitu tuh, keluar jinnya gitu kan. Ini jin tombang apa jin mana? Apa jin sleeping? Ya. Begitu. Jadi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Humul ladzina la yarquna, dia nggak diruqyah. Ya bahasanya mah kagak dijampe-jampe. Biar dia bisa masuk surga segala macam enggak. Wala yastarquna, dan dia nggak diminta buat diruqyah. Ya. Dia nggak diruqyah, dia juga nggak diminta untuk diruqyah. Ya. Wala yatatayyaruna, dan dia nggak pernah mengatakan sial dengan sesuatu apapun, baik itu sial dengan binatang, baik itu sial dengan benda-benda yang ada di depan kita. Nah kan kalau kita mah beda bro, ya kan, lihat benda kepaduk dikit kan gara-gara batu di gua jatuh, ya kan, kita nyalain benda sesuatu yang ada di depan kita, atau sesuatu yang membuat kita ini jangan-jangan, ya kan, dagangan gua agak laku nih gara-gara pintunya madep mana nih, kan begitu Bu? Iya kan? Apalagi istilah apa namanya tuh, kalau apa tuh nunjuk tusuk sate tuh gitu tuh. No, kalau misalkan pesawat kalau mau bahasa tusuk sate tuh agak laku udah tuh usaha. Apa lu di rumah lu kagak ini harus madep begini harus madep. Ya. Wala yatatayyarun, jadi tidak apa? Ya, tidak mengatakan sial kepada sesuatu, binatang, ya, misalkan ini nih gara-gara ada segala macam, ya gara-gara nyamuk nggak bisa tidur, misalkan begitu, atau gara-gara apa segala macam, akhirnya apa? Ya, kita mengatakan bahwa benda apapun atau makhluk apapun yang ada di depan kita itu adalah hal yang sial. Ya. Wala yatatayyarun, dia nggak menganggap semuanya sial. Kenapa? Karena setiap ada sesuatu di depannya, baik itu makhluk Allah berupa binatang ataupun benda dan sebagainya, itu tentunya ada hikmah di balik itu semua. Makanya apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tentunya mereka apa Bu? Bertawakal kepada Tuhannya, bertawakal kepada Allah. Kenapa? Semua berpasrah diri. Ini kan kadang kita sering ngeluh dengan kondisi, ya kan, keadaan, apalagi faktor ekonomi yang menyebabkan kita terkadang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kalau kita sampai jauh dari Allah, wal'iyadzubillah, ya, cuma gara-gara misalkan hal ataupun benda-benda yang menyebabkan kita menganggap bahwa itu merupakan kesialan, ya, maka itu hal yang sangat rumit di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai, ya, menganggap benda ataupun binatang itu menjadi hal yang wala yatatayyarun. Jadi kalau misalkan kita bertawakal kepada Allah, maka tawakal, tingkatan tawakal tertinggi itu diawali dengan modal keyakinan kita. Orang yang tinggi tawakalnya, maka sudah pasti diawali dengan keyakinan yang tinggi. Kita yakin bahwa sholat kita diterima oleh Allah, maka ketika kita ucap salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, tawakal kita. Kenapa? Kita di awal udah yakin bahwa sholat kita diterima. Maka itulah fungsi daripada muslim sejati. Ada keraguan, hal yang wajar, karena manusiawi. Tapi yang paling utama adalah
jangan sampai setiap rutinitas ibadah kita tidak merasa yakin. Jadi kalau sama halnya ketika kita apa Bu? Sama halnya ketika kita nunggu melaksanakan sholat misalkan dari maghrib ke isya, ya kan? Kalau misalkan kita tidak yakin bahwa wudhu kita tidak batal, atau bahasa gini, yakin kita wudhu kita tidak batal, maka laksanakan sholat isya ketika sudah masuk waktu isya. Tapi kalau ada keraguan saja di dalam diri kita, udah ragu nih, padahal kagak kentut, padahal enggak ini, tapi ragu-ragu Bu. Kira apa? Karena ada keraguan itu, makanya dalam kaidah usul fikih itu apa? Maka ketika ada keraguan dalam diri kita, maka keraguan itu harus kita gunakan dengan kita melaksanakan sesuatu yang kita ragu-ragu. Misalkan apa? Oh iya, berarti saya harus wudhu lagi. Walaupun memang pada prinsipnya kita tidak batal wudhu, tapi beda halnya ketika kita yakin, ya, ketika kita yakin bahwa 100% saya nggak batal wudhunya, ya, 100% aman. Ya sudah, tinggal kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Maka yang paling utama itu ketika kita melaksanakan ibadah adalah keyakinan. Jadi ketika keyakinan itu kita tanamkan dengan kuat di dalam diri kita, kemudian diakhiri dengan tawakal kita kepada Allah, Pak, insya Allah itu jadi apa? Hal yang baik buat kita. Makanya diterimanya, dikabulkan semua doa kita, diterimanya semua ibadah kita, ya itu tadi tergantung daripada tawakal kita kepada Allah. Jadi jangan sampai ada timbul keraguan. Saya bilang, ketika kita bersedekah contoh, ya kan? Ketika kita bersedekah kemudian diberikan kepada misalkan ke masjid kan, kemudian ke orang yang membutuhkan ataupun ke anak yatim dan sebagainya, ya sudah, kita penuhi keyakinan kita ketika kita berikan tawakal kepada Allah. Jadi ketika tawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan dari sedekah yang kita berikan. Yakin yang setiap ibadah yang kita lakukan kemudian diakhiri dengan tawakal kita kepada Allah, yakin bahwasanya ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita berangkat ibadah haji, ya. Ibadah haji sekarang ini itu tadi butuh keyakinan, bahkan ibadah yang sangat berat itu ya tentunya salah satunya adalah ibadah haji. Ya. Sekarang jamaah Masya Allah sudah mulai, ya, sudah mulai datangan, dan gelombang pertama sudah mulai masuk ke Mekah. Masya Allah, saya dengar kabar di sana ya, sudah mulai banyak jamaah yang agak sedikit linglung. Ya, linglungnya itu ada yang nyasar, ada yang apa, karena itu ya, daftar nunggunya terlalu lama. Ya, yang harusnya daftarnya umur 40 tahun, berangkatnya umur hampir 70 tahun. Ya, mungkin yang daftar sekarang nggak tahu tahun berapa. Ya, maka apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita harus yakin, kalaupun umur kita tidak sampai pada saat ketika kita masuk jadwal porsi kita, maka kita harus yakini bahwa uang yang kita keluarkan dari pendaftaran ibadah haji itu bernilai yang sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Gitu. Makanya jangan pernah kita takut, Bu. Jangan-jangan itu umur gua agak panjang nih daftar. Semua balik ke niat kita, Bu. Ya, semua balik ke niat kita. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, menunaikan ibadah haji, insya Allah pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji, walaupun dia tidak ada kesempatan untuk menunaikannya karena mungkin faktor meninggal ataupun sakit dan sebagainya. Tapi yang terpenting kita sudah meniatkan, ya, dari apa yang kita keluarkan untuk kita berangkat ibadah haji maupun. Maka penting Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa keyakinan di dalam diri kita di dalam menunaikan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah harus diakhiri dengan tawakal kita kepada Allah. Jadi tawakal itu berusaha apa, Bu? Berusaha berserah diri, pasrah kita kepada Allah. Ya.
bahwa itu tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Seluruh ibadah yang kita lakukan kita kembalikan kepada Allah. Apa yang saat ini kita kerjakan kita kembalikan kepada Allah. Maka ketika kita kembalikan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, itu merupakan bagian daripada ketawakalan kita kepada Allah atas ketetapan yang sudah Allah tentukan kepada kita semua. Jadi jelas ya Bu ya. Nah, jadi yang terpenting apa Bu? Yang terpenting adalah jangan sampai menganggap apapun yang ada di depan kita ketika kita mendapatkan ujian itu adalah kesialan kita. Ini kan kadang begitu ya, kesialan kita. Ketika melihat sesuatu ini sial, gara-gara ini kesial gitu kan. Maka ketika kita punya rumah, ketika kita mempunyai benda ataupun sesuatu yang tentunya itu membuat kita merasa tidak yakin, maka yakinkan diri kita dengan nilai-nilai ibadah. Kan situ ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika barang ini baik buat kita, maka manfaatkan barang ini. Berikan kebermanfaatan barang ini dalam kehidupan kita. Itu doa kita kan begitu. Ya. Ketika tidak ada, maka jauhkan barang ini. Selesai. Sama halnya tentunya ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang Bu. Ya, apalagi kalau misalkan kita melihat ada orang yang memang dagangnya lakunya luar biasa. Mungkin lihat Bu di pasar Tambun ada yang memang sepi warung, ada yang sebelahnya itu ramai, gitu kan. Ada yang sedang, ada yang memang ya istilahnya mungkin layah yang walayamut, ya kan, udah pasrahnya luar biasa. Ada yang penting melaku, agak laku ya udah, berarti itu. Yang penting mah tiap hari ayah meren kan begitu ya, tiap hari ada kali. Yang penting begitu, karena keyakinannya kuat untuk begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara rezeki, kita kembali kepada apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu semua sudah ada takdirnya. Ya. Ibu nikah dengan siapa? Takdir. Ibu punya anak, takdir. Tidak punya anak juga takdir. Kan begitu. Artinya apa? Bahwa setiap apa yang saat ini kita arungi kehidupan kita itu merupakan apa? Qadar Allah, takdir Allah yang harus kita yakini. Nah, setelah itu baru kita tawakalkan bahwa kita harus yakini ini merupakan ketetapan Allah. Gitu. Punya laki yang ganteng, alhamdulillah. Punya laki yang sedang, alhamdulillah. Punya laki yang rada-rada, alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Nikmatin aja udah, ya kan? Artinya apa? Itu udah qadar Allah seperti itu, ya kan? Ya, anak kita seperti apapun dia itu sudah qadar Allah. Makanya tinggal bagaimana kita mengkonsep hidup kita dengan baik sesuai dengan aturan Allah. Jadi ketika sudah jadi takdir Allah, ya sudah tinggal nikmatin hidup kita. Ya, kemudian setelah itu konsep syariat yang kita terapkan dalam kehidupan kita yang terpenting adalah tidak keluar dari koridor yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Ya, jalani. Makanya proses kehidupan kita nggak bisa kita hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh siapapun. Maka kalau misalkan kita bicara hal-hal dunia, maka ada yang disebut dengan hablum minan nas dan juga hablum minal Allah. Hablum minan nas penting dalam kehidupan kita. Begitu juga hablum minallah lebih penting tentunya dibanding dengan yang lain. Maka kunci utamanya itu adalah bagaimana kita bisa menyikapi kedewasaan di dalam kehidupan kita dalam meraih kehidupan yang sesuai dengan koridor syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu Bu, ya.
kalau misalkan nanti ibu sekalian ya, mau mendapatkan sesuatu, maka sesuatu yang kita dapatkan harus menjadi sesuatu yang baik bagi kita, baik bagi Allah. Ya. Maka sekarang kan permasalahannya sekarang bukan bicara masalah Allah, bukan bicara masalah baik atau tidaknya, seneng apa enggaknya. Ya, kalau seneng apa enggaknya kan tidak melihat halal sama haramnya, iya kan? Dia beli sesuatu dari duit yang haram, tapi dia bisa menggunakan sesuatu yang haram itu untuk bisa senang, bisa, tapi belum tentu baik. Kenapa? Karena ya itu tadi, apa yang kita dapatkan kesenangan itu bukan dari yang halal, tapi yang haram. Nah, kalau mendapatkan yang haram, maka tidak ada keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi kadang kalau misalkan kita mikir, kok hidup gua belangsak banget sih, kok hidup gua begini-gini aja sih, kok hidup kita begini-gini sih, ingat bu, yang tahu kadar keimanan kita tuh kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu atau barang yang syubhat, kemudian kita ambil untuk kita mendapatkan ataupun meraih kesenangan dunia, maka disitulah letak kesalahan kita. Ya, makanya harus hati-hati. Terlebih kalau misalkan kita mohon maaf, ketika misalkan kita meraih sesuatu dari hal-hal yang masuk dalam kategori riswah. Apa riswah itu? Sogok, ya. La'anallahu ar-rashi wal murtashi wal rais. Dapat itu. Allah melaknat orang yang nyogok, menerima sogokan, ya, dan juga yang wasilah dari yang itu wasilah juga dapat kena. Ya. Ini hati-hati. Sekarang itu udah banyak bu di Indonesia seperti itu. Nah, makanya yang tergantung dari kita. Makanya semua balik kepada diri kita. Hal yang seperti itu banyak peluangnya. Tapi namun semua itu balik kepada diri kita. Bagaimana kita bisa menyikapi untuk kita bisa menghindari dari harta yang haram. Ya. Kebahagiaan itu akan mudah diraih ketika kita ya yakin bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah baik untuk kita dan juga baik di hadapan Allah. Tapi tentunya belum tentu menurut kita bahagia, tapi di hadapan Allah tidak baik, bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita ambil dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan ya bu ya, kita semuanya bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, bisa terus memberikan kontribusi terhadap kehidupan keturunan kita semua, sehingga kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, semaksimal mungkin untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada ngipas semuanya ya, luar biasa ini ngipas, perasaan gede banget ini ya, tapi memang ada ngelengkap ya, nggak apa-apa, insyaallah keringat yang keluar dari kita ini menjadi ya hilangnya terus dosa-dosa kita yang ada di kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ya, tadi di awal saya katakan sekarang ini ekonomi makin sulit, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya hidup makin medit. Kenapa? Karena hitungan terus keluarin gitu. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi bu, ya, jadi dalam Islam itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar, makhraja. Ya, makhraja di sini ibarat sebuah ruangan hitam gelap gulita, ya. Kemudian ada satu titik cahaya di pojok, nah itu makhraja. Kenapa?
Karena segelap-gelapnya ruangan itu akan ada celah cahaya di mana Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selain daripada jalan keluar yang Allah berikan kepada hambanya, tentunya apa? Ya, jika kita bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu udah yakin bahwa apa? Allah akan menjamin rezeki seorang hamba yang bertakwa. Jadi kalau misalkan kita tadi saya bilang, ini kan kaitannya wala yatatayyar. Ya, jangan sampai kita menganggap sial benda yang ada di depan kita, makhluk yang ada di depan kita. Jangan sampai menganggap itu sial. Ini sial nih gara-gara begini kayaknya. Ya kan? Kalau misalkan ada kucing di depan ini gara-gara kucing kayaknya di sini gue jadi mandang misalkan begitu. Kalau gara-gara ini dan sebagainya begitu. Iya kan? Tidak ada hal itu, tidak ada hal-hal sial yang ada di depan kita. Tentunya semuanya akan ada hikmah. Maka ketika ada faktor ekonomi yang menyebabkan kita oleng, apa yang harus kita lakukan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Allah tuh ya udah ngasih tahu sama kita, udah pasti semakin kita tinggi untuk kita berbuat baik, ya, maka semakin besar ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah akan memberikan kebaikan kepada orang atau seorang hamba yang akan melaksanakan kebaikan, pasti disebut dengan yusib binhu, pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wala nabluwannakum, ini kalimat yang sudah dipastikan siapapun dia, ya, pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, dengan sesuatu, al-khauf, rasa takut, rasa khawatir, wal ju', rasa lapar. Dan ada kalimat wa naqsim minal amwal, dikurangin tuh harta kita dikit ujian. Tapi di akhir dari kalimat firman Allah ini, ya, untuk meyakinkan kita sebagai hamba Allah, wa basyiris, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Sabar tetap ada batasnya, begitu. Udah nih. Kata siapa? Sabar justru di dalam Islam itu tidak ada batasnya. Ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Artinya apa? Bahwa setiap ujian, baik ekonomi kita, baik keturunan kita, ya, baik permasalahan yang ada di lingkungan kita segala macam, wa basyirus sabirin, ya, jadikan semua itu adalah nilai-nilai untuk kita menambah sabar kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita udah menganggap bahwa diri kita benar, Bu. Jangan sampai ya kita emang udah melakukan hal kesalahan, ya, kemudian kita merasa tidak bersalah, ini repot. Ya. Maka ketika kita mengakui sebuah kesalahan, ada ujian yang Allah berikan tentunya dari kesalahan atau bentuk kesalahan kita, maka itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Maka yang harus kita lakukan adalah bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tentunya kan kalau bicara sifat manusia itu kan semuanya pengen. Ya, kalau saya tanya ibu pengen punya rumah gede nggak? Pengen semuanya. Pengen punya mobil nggak? Pengen. Ya, pengen punya duit yang banyak nggak? Pengen. Semuanya pengen. Iya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tadi sampaikan dalam surah Al-Qalam, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Allah sudah nakdirin kita seperti ini, tinggal kita yakin dan tawakal kepada Allah. Karena apa? Fungsi manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, fungsi kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Selain beribadah kepada Allah, tentunya mempersiapkan bekal buat di akhirat untuk kehidupan yang kekal abadi. Ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi, kita udah usaha, ya, kita udah berupaya, kita sudah doa, kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kita pengen berangkat umroh, kita pengen berangkat haji,
gitu kan. Nabung, ada usaha. Sama halnya ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, maka disitulah ada usaha. Insya Allah usaha yang kita lakukan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak keluar dari syariat. Ya artinya apa? Kalau dagang kudu gitu. Dan yang sering kali apa Bu? Dagang kagak jujur, ya kan? Timbanganlah dipasangnya apa, ya? Atau mungkin misalkan kualitas yang kita ini sayurnya atau buahnya, ya, yang dia tahu itu kualitasnya kurang bagus, tapi ini paling bagus, ya kan? Akhirnya kan yang namanya penjual atau pembeli beli, ternyata tidak baik, artinya tidak bagus. Nah ini hal-hal yang seperti ini. Maka ketika kita tidak jujur di dalam melakukan sesuatu atau berusaha membuka lapak, ya, kemudian tidak ada nilai-nilai kejujuran di situ, maka tidak ada keberkahan. Makanya wajar kalau Allah terus uji. Artinya apa? Ketika Allah berikan ujian kepada kita, maka disitulah ada letak kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sangat sayang sama kita. Ditegur kita melalui ujian, ditegur kita melalui musibah, ditegur kita melalui hal-hal yang mungkin itu membuat kita sadar bahwa hal itu adalah hal yang salah. Mudah-mudahan kita semua meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ada lagi Bu? Cukup ya? Cukup ya? Ya, baik. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita makan siang. Alhamdulillah. Kalau kehabisan gimana ya? Insya Allah, cuma kudu apa namanya, antri gitu ya. Ya harus sabar antri dan pelan-pelan. Ya kalau bisa kita makan bersama di sini, insya Allah menjadi kebaikan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya sebelum saya tutup, saya berikan informasi mungkin di bagi yang mau, bagi yang mau dan sedang mencari, ya. Insya Allah nanti di tanggal 30 Juli saya berjamaah akan berangkat tuh, mohon doanya. Jadi setelah musim haji dan berangkat menunaikan ibadah umroh, bagi yang memang mau ikut bersama kami, monggo ya. Kita akan berangkat di akhir Juli, tanggal 30 Juli. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita doakan juga kepada seluruh jamaah haji, ya, jamaah haji Indonesia khususnya. Ya mudah-mudahan sekarang aja kalau tidak salah sudah cukup banyak yang meninggal dunia Bu di Madinah Bu. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam melakukan ibadah haji, dan juga pulang ke tanah air dicatat oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan untuk keturunan kita semua Bu, anak kita, cucu kita, cicit kita semua yang sudah punya cicit, mudah-mudahan dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah istiqomahkan ibadah kita. Yang mudah-mudahan tahun ini mudah-mudahan kita bisa berkurban baik kambing maupun sapi, insyaallah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fi awwal wa akhir wa sallallahu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una farduhu ilayna inda hajatina ilayha ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.